A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilayka janahaka minar rahbi fatanika burhanani min rabbika ila fir'auna wal mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid aw yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Astagfirullahal azim. Allah kasih lagi ketenangan kepada Nabi Musa sebuah kemampuan mukjizat. Ya. Mukjizat itu bukan kemampuan sebenarnya, ya, kepemilikan. Dan kepemilikan itu tidak paten, karena Allah memberikan, tidak bisa diminta. Bedanya mukjizat dengan sihir. Sihir bisa dipelajari dan dimiliki paten, bisa dibuang. Tapi kalau mukjizat tidak bisa dipelajari, tidak bisa diminta, tidak bisa dibuang. Semuanya atas kehendak Tuhan. Kalau Allah kasih, ambil, nggak bisa direncanakan sesuai dengan main pikiran atau apa. Ini seseorang nggak bisa. Ya. Nah, di sini Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar memasukkan tangan beliau ke dalam saku, jaybika, ke dalam saku, ya. Maka akan keluar warna merah, warna putih dari antara yang disentuh Nabi Musa tersebut. Min ghairi su'in itu maksudnya bersinar, bercahaya, sangat terang, benderang, putih, bersinar, yang menyilaukan mata, yang tidak bercela. Demikian juga yang mengeluarkan sinar itu tidak ada celahnya, artinya tidak gosong, ya, tidak lecet atau apa karena mengeluarkan api atau sinar cahaya tadi. Wadlum ilaika janahaka minar rahbi, dan dekaplah tanganmu ke dadamu sebagai bentuk rasa menghilangkan takut. Mungkin ini bisa dikasih contoh kali ya. Ya. Kalau takut kemudian didekap aja. Dua inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa saat itu, sebelum di tempat yang lain, sebagai bukti untuk menguatkan dirimu menuju kepada Fir'aun. Kalau sudah punya kekuatan yang demikian, tongkat dan sinar cahaya, mungkin hatimu akan menjadi tenang dan siap menghadapi Fir'aun wa mala'ihi. Karena mereka itu kan membuat kerusakan. Jadi kalau kamu datang dengan membawa kebaikan, tentu bisa lebih percaya diri, bisa lebih membawa diri, dan kamu pasti akan menang. Itu maksudnya. Kalau setiap orang yang membuat kerusakan itu pasti akan mengalami kehancuran, dan kamu membawa kebaikan. Ayat 33, orang yang dalam posisi ketakutan itu walau diberi apapun sepertinya ngegemi apa yang menjadi pikirannya sendiri. Walaupun diberi sesuatu yang menenteramkan, itu seringkali masih hidup di pikirannya sendiri. Saya bantah, ya Allah, kula niki lho wedi. Saya ini takut karena saya pernah membunuh di antara mereka. Membunuh yang tanpa sebab. Ya, Gusti Allah kok dikandani, wong tahu, Allah sudah tahu kok yang membuat skenario. Ya. Ini akhafaiturun itu. Sehingga dengan itu mempunyai alasan untuk tidak berangkat sendiri mencari teman. Ayat 34, Nabi Musa mengajukan
permohonan kepada Allah agar mengutus Nabi Harun sebagai ridaan. Ridaan itu pendamping. Nah, sekarang peer educator atau teman belajar, teman berjuang. Ya, ada ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh Nabi Musa ini. Akhafu yukadzibun. Aku takut seandainya mereka akan mendustakan. Ya pastilah. Ya. Permintaan Nabi Musa beralasan karena Nabi Musa kalau berbicara tidak jelas, maka meminta kepada Allah agar Nabi Harun diangkat menjadi rasul juga mendampingi beliau. Ya, alasannya misalnya yusaddiquni agar ini. Nah, dari sini juga selain ini mestinya kita punya apa ya? Kalau rasa takut yang tidak beralasan atau rasa takut yang biasanya tidak bisa dihentikan hanya dengan pemberian kemampuan. Nah, di sini di satu sisi ada hikmahnya juga. Kalau kita itu tidak bisa, tidak mampu, harus tahu diri, ya. Harus tahu diri, harus bisa membaca diri saya ini bisa atau tidak, membutuhkan pendamping atau tidak. Memang setiap penugasan ya siap, ya, siap. Tapi lihat saya bisa enggak? Nah, boleh mengajukan usul, siap berangkat, siap melaksanakan tugas, mohon izin memberi masukan bila diperkenankan mengajak teman karena gigi saya ompong misalnya, sehingga saya tidak bisa melafalkan Al-Quran dengan baik, atau saya cedal, atau jalan saya tidak bisa cepat. Itu misalnya saya mengalami kerusakan permanen, kerusakan gigi misalnya. Itu boleh mengajukan usul untuk dalam rangka penugasan itu. Oke, terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke moderator.